Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada. Hari ini hari yang sangat becek begini, Lugrayang Pandita mendatangi Idadane sarang sami ring pemukiman soang-soang. Sani makin Pandita akan sharing berkaitan dengan bantang carita, yaitu persahabatan yang sejati. Sumbernya Pandita ambilkan maring Wira Carita Mahabharata, di mana mengambil bantang ceritanya yaitu Bhagavata Purana. Umat sedharma sani subaktinin Pandita, seperti kita ketahui, ruo bineda itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ada persahabatan yang betul-betul merupakan persahabatan sejati. Sani metu wet ning adnyana syukla, tulus ikhlas, dan ada juga kadang-kadang persahabatan yang didasari antuk pamrih. Suatu contoh umpamanya kita lihat persahabatan antara Resi Dorna dengan Prabu Drupada. Di sini kelihatan sekali perbedaan sosial yang sangat menjolok, sehingga napkala di kegiatan dalam gurukul tersebut penuh dengan janji-janji, penuh dengan ikatan-ikatan pemberi dan sebagainya. Dan suatu saat akhirnya tidak tersampaian. Apa yang terjadi? Disitulah terjadi suatu dendam yang tidak pernah berkesudahan, yang akhirnya berujung pada peperangan. Berbeda dengan persahabatan yang didasari dengan ketulusan hati antara Sudama dengan Sri Krishna. Nah, inilah yang akan Pandita sampaikan pada saat ini. Mogi-mogi wenten pikenohnya nih. Idadani pada semeton sarang sami, dalam persahabatan itu tidak selalu diiming-imingi dengan harta berhana, tidak selalu diiming-imingi dengan kekuasaan, janji-janji dan sebagainya. Sesungguhnya seorang sahabat yang sejati tidak akan pernah menghilang ketika kita mempunyai permasalahan. Suka dan duka, tulus ikhlas, itulah model tipikal daripada persahabatan yang sejati. Suatu kisah, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Sudama di kota Karawaci. Di sini di pinggiran kota, di mana kehidupan sangat-sangat sederhana. Di mana di kota ini kehidupan seorang Brahmana itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Boro-boro ada yang istilahnya datang berguru tentang kedarmaan, atau barangkali mungkin nengur sebagai Brahmana untuk menyelesaikan suatu yatnya, sama sekali hampir sepanjang tahun tidak pernah terjadi hal itu. Sehingga sesungguhnya Sudama ini dengan hidup seorang istri dan seorang anak, kehidupan sehari-hari sangat-sangat sulit. Di mana akhirnya beliau hidup dari mungut-mungut, atau istilahnya bahasa Bali munuh, hasil gandum yang tertinggal, jagung yang tertinggal. Hanya dengan itulah dia menghidupi istrinya dan seorang anaknya. Boleh dikatakan pernah sampai hampir putus asa. Pernah berpikir bahwa apakah perlu predikat Brahmana ini saya tinggalkan, sekalipun menjadi penarik pedati kayaknya lebih bagus, atau barangkali mungkin menjadi petani dan sebagainya. Pernah berpikir seperti itu, saking keputusasaannya. Boleh dikatakan Sudama sangat gagal menerapkan kebrahmanannya. Suatu saat
hasil diskusi dirembuk dengan istrinya Napkala Rahina Ratri, istrinya berpendapat bahwa bagaimana seandainya suaminya Sang Sudama ini minta pendapat dengan Sri Krishna yang ada di Dwaraka. Karena selama dalam gurukul tersebut sering bercerita tentang kebaikan Sri Krishna, tentang budi baiknya, tentang persahabatan sejati, barangkali mungkin beliau punya solusi. Itulah yang disarankan oleh istrinya yang setia menemaninya, meskipun dalam keadaan yang sangat-sangat menyulitkan dalam hal keekonomi. Atas nasihat istrinya rasanya sangat berkenan Sudama untuk menerimanya, meskipun jarak antara Karawaci dengan Dwaraka atau tempatnya Sri Krishna itu boleh dikatakan hampir 1 bulan dalam perjalanan. Bayangkan itu jauhnya. Namun saking positif niatnya itu, timbullah keinginan untuk mengikuti nasihat istrinya. Namun pada saat itu bingung dia, kalau berangkat besok apa yang saya bawa, kalau membawa buah pun tidak punya, membawa oleh-oleh apa yang dia bawa. Tapi dia masih ingat ketika di Pesraman sering Sudama membawa sengau, yaitu nasi aking yang digoreng itu. Sedangkan Sri Krishna membawa roti keju dari dari muasal kota Dwarakanya. Itu sering sekali Sri Krishna itu senang sekali dengan sengau itu. Akhirnya ingat pada istrinya, kemarin sore menjemur nasi aking di atas atap, barangkali itu layak untuk dipakai sebagai oleh-oleh, meskipun barangkali itu tidak diperlukan, namun sekedar buah tangan ada kala baiknya. Dengan sigap istrinya malam itu menyiapkan nasi aking yang barangkali sudah tidak layak dipakai karena sudah saking leletnya, maong bahasa Balinya. Namun saking permintaan suaminya asal ada sebagai oleh-oleh, maka disiapkanlah suaminya untuk menggoreng sengau malam itu juga, dengan kemudian dibungkus dengan upih. Bahasa Balinya upih itu adalah pelepah pinang yang dikuliti sehingga dipakai pembungkusnya. Kalau zaman sekarang mungkin ada Tupperware dan sebagainya, tapi zaman-zaman seperti dulu itulah yang sangat layak untuk dipakai. Keesokan harinya pagi-pagi subuh, maka Sudama berpamitan dengan istrinya serta anaknya, berangkatlah menuju tempat yang dituju, yaitu Dwaraka, di mana tempat kerajaannya Sri Krishna. Dalam sebulan perjalanan bisa kita bayangkan hanya 1 pasang pakaian pertapa. Bagaimana tidur yaitu, mandi yaitu, berjalan yaitu, itu dalam 1 bulan. Gelisang satu enggal, makin tiba-tiba sudah sampailah Sang Sudama di batas-batas kerajaan Dwaraka, tempatnya Sri Krishna, di mana beliau sebagai rajanya di sana. Apa yang terjadi? Nyata benar perbedaan batas negara. Di situ mulai masuk penghijauan, di mana taman-taman kota, kemudian batas kotanya kelihatan jelas, kemudian tanaman-tanaman serba segar, serba hijau, dan ciri-ciri khasnya betul-betul kotanya sangat tertata dengan baik. Dalam hatinya sudah mulai ngedeg-deg. Sedangkan Sudama melirik pakaiannya, barangkali sudah tidak layak dipakai 1 bulan dalam mengikuti perjalanan. Namun kembali berpikir, kalau kita kembali, ini kita sudah 1 bulan dalam perjalanan, sia-sialah usaha kita. Lanjutkan, whatever will be lah, begitu kira-kira mungkin pemikirannya. Akhirnya sampailah di batas istana. Begitu sampai di batas istana, kelihatan ada security yang jaga dengan kumis melintang dan sebagainya. Dan begitu istananya sangat menyilaukan.
emas berlian, dan termasuk juga semuanya berbinar begitu. Akhirnya kelantang kelinting depan gate istana ingin kembali ke Karawaci, karena memang saking keraguan dia tidak layak rasanya kita mengotori istananya sahabatnya Sang Sri Kresna begitu. Dalam keraguan itu tiba-tiba dilihatlah oleh sekuritinya. "Wuduh Kisana, saking hendi kita datang, dari mana kalian datang? Karena sepengetahuan saya di Dwaraka ini tidak ada pengemis." Karena Sudama itu dianggap seorang pengemis begitu. Begitulah mungkin ketentraman di Dwaraka. Namun dengan demikian akhirnya karena sudah ditegur begitu, mau tidak mau Sang Sudama pun menjawab pertanyaan daripada security. "Saya ini adalah seorang Brahmana, berasal dari Karawaci, dan sesungguhnya saya ini adalah teman dekatnya Sang Sri Kresna. Tolong sampaikan salam kami bahwa kami ingin menemui beliau." Rasanya security itu kaget mendengarnya. Apakah mungkin beliau mempunyai seorang teman seperti begini? Dia layaknya seorang gembel begitu. Tapi rasanya berdosa kalau tidak disampaikan. Akhirnya security itu mengambil jalan tengah. Begitu, mohon ditunggu dulu. Mudah-mudahan Sri Kresna atau Raja kami berkenan untuk menerima tamu. Dengan singkat security itu menghadap dan akhirnya mendengar kata-kata Sudama yang ada di gerbang security. Sri Kresna berlari tanpa alas kaki, terdorong oleh rasa rindunya. Antara tempat singgasana dan security itu cukup jauh, kira-kira mungkin sekitar 500 meteran. Saking luasnya halaman istana itu. Sepanjang jalan Sri Kresna tuh masih mengingat keadaannya dulu, sahabat yang setia. Seorang Sudama, orang yang polos, berasal dari kota Karawaci, yang sesungguhnya beliau adalah putri seorang Brahmana yang sangat-sangat miskin, di mana namanya adalah Matuka dan ibunya yang bernama Rocana. Kejadian yang paling istimewa dalam hidupnya adalah ketika Sri Kresna dengan Sudama mendapat tugas mengambil kayu api di hutan, karena malamnya rencananya akan diadakan Agnihotra. Begitu beliau berangkat berdua, Sudama dengan Sri Kresna, tiba-tiba kabut luar biasa di hutan sehingga tidak bisa menemui jalan pulang. Sesat di dalam hutan. Mau tidak mau harus bermalam di hutan belantara. Hujan lebat, angin ribut, kabut dan sebagainya. Akhirnya satu-satunya jalan adalah supaya selamat dari rongrongan binatang buas atau gangguan binatang buas. Maka kedua sahabat ini akhirnya memutuskan untuk menginap di hutan, kemudian memanjat suatu pohon yang cukup besar. Akhirnya bermalam di pohon yang besar di atas, dengan catatan supaya kita bisa beristirahat, katanya mari kita bergantian tidur. Pertama Sri Kresna dulu istirahat, kedua berikutnya kalian yang istirahat, bergantian, demikianlah kira-kira. Itu yang terbayang ingatan Sri Kresna. Betapa kagetnya Sri Kresna ketika hujan lebat. Sri Kresna menjelang tidurnya, Sang Sudama itu rela untuk membuka pakaiannya, untuk mengikat dirinya supaya jangan terjatuh napkala tertidur di atas pohon. Mengorbankan dirinya tanpa busana hanya untuk menyelamatkan temannya. Itulah yang terjadi, yang tidak pernah lepas dari ingatan beliau sebagai seorang sahabat. Demikian pula akhirnya ketika menjelang pagi, giliran Sudama yang tidur, Sri Kresna yang menjaganya dengan baik. Dan ketika galang kangin, artinya sudah mulai ada matahari dan sinar, kemudian bisalah mencari jalan pulang. Itu yang selalu menjadikan perhatian Sang Sri Kresna ketika menjadi persahabatan yang istimewa. Itulah sebabnya
Tanpa ragu-ragu lagi, beliau langsung berlari, akhirnya bertemulah dengan teman sejatinya itu Sang Sudama. Tak heran langsung berpelukan layaknya seorang sahabat yang berpisah belasan tahun. Saking kangennya, tidak ada rasa jijik, tidak ada rasa hal-hal yang lain yang memisahkan rasa persahabatan itu, tidak ada sekat di antara mereka. Demikianlah Sri Kresna memperlakukan. Meskipun pakaian Sudama itu yang luar biasa umbelnya, Anda bisa bayangkan 1 bulan tidak pernah berganti dan itu dipakai dalam perjalanan. Apa yang terjadi? Begitu langsung diajak masuk ke istana, begitu didudukkan di singgasana, langsung Sri Kresna itu membasuh kaki sahabatnya. Begitulah dia memperlakukan seorang Brahmana. Luar biasa. Demikianlah akhirnya disarankan, Sudama, mohon kalian tinggallah bersama kami 1 bulan saja di sini. Mari kita pelajari lagi universitas kehidupan. Sepanjang kita berguru di Gurukul dulu, tentu banyak sekali antara teori dan kenyataan di lapangan yang kita lakukan. Untuk itu sediakanlah waktunya sebulan bersama kami, bersama-sama di sini. Itulah yang terjadi. Meskipun kadang-kadang pada saat makan bersama, beliau selalu diposisikan sebagai seorang Brahmana, diposisikan baik hidangannya apapun bentuknya tetap dihormati, selalu diajak bersama. Nah, demikianlah. Namun apa yang terjadi kepada Sudama? Saya makan luar biasa di sini. Seumur hidup saya belum pernah merasakan makanan selesat ini. Tetapi itu terasa apa? Terasa sekam yang mencekam untuk ditelan. Karena apa? Sudama selalu ingat dengan bagaimana kondisi istri saya. Apakah sudah kena makanan? Apakah dapat sisa-sisa gandum, dapat hasil mundur dan sebagainya. Itu yang selalu berpikir. Pada saat itu langsung nyeleneh Sri Kresna, sahabatku, pada saat makan, marilah kita nikmati apa yang ada. Kalau kita masih ingat dengan keluarga, cukup kita berdoa dari sini. Semoga mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Itu yang kita lakukan. Walaupun bagaimana kita tidak bisa melakukan sesuatu karena jaraknya cukup jauh. Hanya doa yang kita harap. Itulah yang selalu muncul. Seolah-olah apa yang Sudama pikirkan itu selalu dijawab oleh Sri Kresna lebih dahulu. Akhirnya pada akhir pertemuan mereka pada bulan-bulan terakhir, Sri Kresna langsung bertutur bahasa. Sahabatku Sudama, jangan pernah putus asa ketika sekali kita menempatkan diri sebagai seorang Brahmana. Kukuhlah pada pendirian. Motif Anda adalah seorang pelayan dalam hal kedarman. Jangan pernah obah dengan pikiran itu. Jangan pernah obah dengan sesananing seorang Brahmana. Ada catur bandana dharma. Ada dalam Sara Samusaya 40 disebutkan. Seorang Brahmana adalah seorang Sang Apta, Sang Patirtaningrat, Sang Satyawadi, dan Sang Penadahan Upadesa. Ini yang kita harus pegang. Kuning ini disebutkan seperti begini. Laksananya Sang Sadu dan agirang yen hana wong inalo dan alara yen hana ini de wong ini de kita mangkana perilaku Sang Brahmana. Artinya di sini jangan pernah bersedih ketika ada orang yang menghujat kita karena barangkali mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, dan jangan pernah girang atau pernahnya bersenang-senang, gembira berlebihan ketika ada orang yang memuji kita. Tetaplah dengan dharma, karena seorang Brahmana itu tidak lain adalah
menyeberangi suatu lautan. Perahu adalah sarana untuk penyeberangan. Sampan adalah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sedangkan lautan tempat kita menggali, tempat kita mengamalkan, tempat kita untuk sewanam kepada umat. Itulah lahan kita. Dalam mengarungi sungai lautan itu kadang-kadang ombaknya luar biasa. Terombang-ambing kita, tetapi kalian tidak boleh lepas dari dayung, dari perahu. Tetaplah ikat itu kuat-kuat, kedarman itu. Sahabat yang sejati tidak pernah tergantung daripada harta berana, tidak pernah tergantung daripada kewisesan, tidak pernah bergantung pada kekuasaan. Sahabat sejati itu adalah tidak pernah sedih dalam kedukaan, tidak pernah bergembira berlebihan dengan sahabatnya. Dia selalu setia dalam suka dan duka. Tidak terikat oleh janji-janji pamrih dan sebagainya. Itulah sahabat sejati. Sahabatku Sudama, dalam kita sewanam, peganglah piteket-piteket dharma. Artinya di sini, tak ubahnya seperti perjalanan air dari gunung menuju samudra. Banyak nanti ganjalan-ganjalan, banyak hambatan-hambatan yang akan kita temui. Tetapi tujuan kita ke samudra lepas itu jangan sampai bertolak arah. Dalam sesongan Bali disebutkan begini. Sekadipe margantoyo ne saking gununge pacang kesegara. Ya diastun ke bendung ke bebeng miwa, keempel antuk manusia. Tan meripacang rawuh ke tetujonin ban puni kering segara. Sahabatku Sudama, besok adalah hari terakhir. Silahkan Sudama kembali ke Karawaci, di mana keluarga Anda berada di sana. Sudah 2 bulan Sudama meninggalkan tempat kalian, dan plus nanti 1 bulan kembali, berarti 3 bulan meninggalkan desa kalian. Kembalilah dengan ke sana, temuin keluarga, dan jangan lupa, jangan pernah goyah dalam hal dharma. Sahabat sejati selalu ada dalam suka dan duka. Untuk itu siapkanlah diri Anda untuk mewali menemui keluarga besok. Universitas kehidupan 1 bulan selama di istana, itu yang bisa saya berikan. Kira-kira begitulah wajangan Sri Krishna. Apa yang terjadi? Disitulah Sudama merasakan bungah tan pengangge, wareg tan penedok. Begitu rasanya lupa dengan segala masalah. Apalagi apa yang harus saya minta, semuanya sudah saya dapatkan. Begitulah pikiran Sudama, lupa dengan minta sesuatu karena keluarganya. Jangankan untuk menerapkan dharma, makan besok pun masih susah. Begitulah pikirannya. Akhirnya pamitanlah sahabat itu dengan penuh linangan air mata dalam perpisahan. Sudama kembali tanpa diberikan seperak harta pun. Selama dalam perjalanan dia selalu memuja Sri Krishna, Sri Krishna, lupa dengan masalah. Gelesang satu enggal, kembalilah mereka ke desanya di Karawaci. Sesampai di desanya kaget sekali. Di manakah peseraman saya, griya saya, pondok saya? Bingung melihatnya karena di situ sudah berdiri gurukul yang sangat megah. Begitu dia celingak-celinguk di depan gurukul itu, langsunglah anaknya menyapa, "Ayah,
Sang Brahmana, jangan bingung, inilah istana kita sekarang. Entah ada bagaimana ceritanya, nanti kita ceritakan kembali. Disitulah kemudian terjadi Sudama Gurukul. Jadi demikianlah, dalam 3 bulan dia meninggalkan desanya. 3 bulan itulah perbaikan, sekaligus di situ menjadilah gurukul untuk peseraman, dan serta lengkap di belakangnya ada peternakan yang dipakai untuk peseraman, untuk mengelola peternakan. Disitulah mulai dengan adanya seperti peseraman pesana layaknya, dan mulai saat itu banyak sekali murid-murid yang datang belajar entah dari mana itu, dan sampai sekarang itu terpampanglah Gurukul Sudama ataupun yang disebut dengan Sudama University. Idedani semeton sarang sami, nanak sarang sami sani subaktinin pandita. Cukup demikian dulu cerita seorang sahabat. Mudah-mudahan mari kita ambil hikmahnya dari cerita ini. Barangkali mungkin demikianlah kita layaknya memperlakukan seorang sahabat. Tidak mengenal status sosial, tidak mengenal kekuasaan, tidak mengenal kedudukan, tetapi hati yang selalu terikat oleh ketulus ikhlasan. Lugurayang Pandita Sinep Antuk Pramosati. Om Santi Santi Santi. Om.